بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Salahuddin, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak yang dimuliakan Allah. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di siang hari ini melainkan ucapan syukur alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup bagi kita di hari ini. Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rezekinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui, kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Salahuddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada siang hari ini adalah kisah-kisah dari sirah nabawiyah, yang cuplikan-cuplikan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Kesempatan siang hari ini saya pilihkan ada suatu peristiwa menarik, yaitu pada saat Perang Khandaq, dan kemudian saya beri judul dengan berpikir obsesif saat terhimpit. Ya, berpikir obsesif saat terhimpit. Sebagaimana yang kita baca dalam sejarah bahwa orang-orang Yahudi itu diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah peristiwa Bani Nadir, di mana orang-orang Yahudi mereka mengkhianati kesepakatan yang telah dicapai oleh para penduduk Madinah saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah. Sebagaimana yang diceritakan dalam sejarah bahwa Nabi ketika hijrah ke Madinah, maka Nabi membuat piagam Madinah. Ini merupakan nota kesepakatan antar penduduk Madinah. Namun apa yang terjadi? Ternyata Bani Nadir ini mereka mengkhianati perjanjian tersebut sehingga kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir. Yahudi merasa dendam. Di sini sejumlah tokoh Yahudi dari Bani Nadir dan Bani Wa'il seperti Salam bin Abil Huqaiq, Huyai bin Akhtab, Kinanah bin Abil Huqaiq, Hauzah bin Qais al-Wa'ili, Abu Ammar al-Wa'ili. Ya, sejumlah tokoh-tokoh dari Yahudi Bani Nadir dan Bani Wa'il ini berangkat ke Mekah. Mereka menjumpai kaum musyrikin Quraisy dan mengajak
untuk memerangi Rasulullah SAW. Bahkan mereka berjanji mereka akan mendukung orang-orang kafir Quraisy sepanjang mereka membawa pasukan besar. Ya, jadi orang-orang Yahudi ini mereka berjanji kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa mereka akan senantiasa bersama dengan orang-orang kafir Quraisy sepanjang orang-orang kafir Quraisy ini membawa pasukan yang banyak sekali. Bahkan di antara lobi orang Yahudi ini adalah dicapailah satu kesepakatan. Yang pertama adalah suku Ghatafan, ya, ini merupakan salah satu kabilah Quraisy, itu akhirnya bersedia untuk mengirimkan pasukan sebanyak-banyaknya untuk bergabung dengan pasukan sekutu atau pasukan aliansi menyerang kaum muslimin. Dan kesepakatan yang kedua adalah sebagai imbalan bagaimana orang-orang Arab dalam hal ini Bani Ghatafan itu mendatangkan pasukan demikian banyak, maka sebagai imbalannya orang-orang Yahudi akan menyerahkan hasil panen Khaybar kepada suku Ghatafan selama setahun penuh. Jadi ini merupakan imbalan yang besar karena Khaybar ini penghasil kurma yang cukup baik, dan ketika mereka menjanjikan bahwa 1 tahun penuh itu hasil panennya akan diberikan kepada Bani Ghatafan ataupun suku Ghatafan ini. Maka tercatat dalam sejarah di tahun ke-5 Hijrah, di bulan Syawal, tentara sekutu ini jumlahnya mencapai 12.000 orang. Jumlahnya mencapai 12.000 orang itu datang ke Madinah. Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Nabi minta bagaimanakah pandangan para sahabat. Bagaimana strategi kita menghadapi jumlah yang demikian besar. Jadi Nabi itu tahu bagaimana rencana mereka. Salman yang berasal dari Persia, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami bangsa Persia, apabila kami yang diserang, tahondakna. Jadi strategi dari bangsa Persia itu, kalau mereka yang diserang, maka kami membuat parit. Nabi tertarik dengan usul ini, maka beliau dengan para sahabat kemudian menggali parit. Bisa dibayangkan betapa panjangnya parit yang dibuat oleh Nabi dengan para sahabat dengan peralatan yang sederhana. Dalam keadaan yang serba terbatas demikian, ya, dalam keadaan lapar, dalam keadaan sulit, ya, dengan tadi saya katakan alat yang seadanya, tiba-tiba Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat yang terkenal sebagai sahabat yang pandai bersyair dan seorang sahabat yang pandai berperang, beliau kemudian mengungkapkan sebuah syair menyemangati para sahabat. Ya, di mana beliau mengatakan, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilanna sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina innal ula qad baghaw alaina in aradu fitnatan abaina. Subhanallah. Kalimat-kalimat beliau penuh dengan kekuatan makna, di mana beliau mengatakan, ya Allah, seandainya bukan karenamu, maka kami tidak mendapatkan petunjuk, kami tidak bersedekah, kami tidak melakukan sholat, maka turunkanlah ketenangan pada kami, serta kokohkan kaki-kaki kami apabila berjumpa dengan musuh. Sesungguhnya orang-orang musyrik telah berlaku semena-mena kepada kami. Apabila mereka menghendaki fitnah, kami akan menolaknya. Mendengar syair daripada Abdullah bin Rawahah, para sahabat kemudian menyambut dengan ucapan yang tidak kalah bersemangatnya. Mereka mengatakan, nahnu alladzina bay'u Muhammada 'alal Islam ma baqina abada. Kami orang-orang yang telah berbaiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk setia kepada Islam, ya, selama kami masih hidup. Jadi ucapan dari Abdullah bin Rawahah tersebut kemudian disambut oleh para sahabat dengan tidak kalah semangatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terharu melihat bagaimanakah semangat dari para sahabat. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah, fabarik fil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya tiada kebaikan kecuali kebaikan akhirat.
maka berikanlah berkah kepada orang-orang Ansor dan kaum Muhajirin. Hadirin jamaah Masjid Salahuddin dan jamaah dimanapun saja berada, ketika kemudian para sahabat menggali, mereka mendapatkan ada sebongkah batu yang besar dan sulit bagi mereka untuk kemudian menghancurkannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil alih. Kemudian Nabi mengayunkan. Ketika kemudian Nabi ayunkan dan kemudian pecah batu tersebut, Nabi SAW mengatakan, Futihatir Rum, Romawi akan tertaklukkan. Nabi ayunkan lagi, Futihatil Furs, akan tertaklukkan Persia. Kemudian Nabi ayunkan lagi, Futihatil Yaman, akan tertaklukkan kota Yaman. Hadirin para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit tentang apa yang serpihan-serpihan daripada kejadian pada saat perang Khandaq. Ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tauladan dan contoh yang baik sebagai seorang pemimpin. Dan teladan ini ternyata sangat mempengaruhi pengikutnya. Kita saksikan bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut langsung bersama para sahabat, bagaimana ikut menggali parit, ikut merasakan lapar. Ini kemudian menjadikan para sahabat bersemangat. Mereka kemudian bisa mengaca kepada pribadi Nabi SAW. Itulah dahsyatnya yang namanya tauladan. Itulah kekuatan yang disebut dengan contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah dipuji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Subhanallah. Kita menyaksikan bagaimana teladan yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi ikut ambil peran, bagaimana Nabi SAW ikut memacul, ikut menggali parit tersebut. Dalam riwayat bahwa penggalian itu memang terjadi khilaf berapa harinya, tapi itu kurang lebih 24 hari, bisa dibayangkan. Jadi Nabi SAW setelah mendapatkan informasi dari mata-mata tentang bagaimanakah gerakan dari para pemuka-pemuka Yahudi untuk kemudian membangun pasukan aliansi atau sekutu ini, Nabi langsung kemudian menggali. Jadi dalam riwayat itu terjadi khilaf antara 5 sampai 24 hari. Dan itu panjang. Itu sampai ada yang mengatakan sekitar 1 kilometer, 1000 meter. Dalamnya itu adalah 10 meter. Lalu dalamnya 7 meter. Lalu kemudian lebarnya itu sekitar 10 meter. Lalu gundukan tanahnya itu dibuat sebagai tameng ataupun sebagai perisai. Subhanallah. Para sahabat mendapatkan tauladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kekuatan tauladan. Bagaimana pengikut ataupun para sahabat melihat langsung, membersamai langsung dengan Nabi SAW. Makanya kita saksikan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, bagaimana kemudian para sahabat merasa kehilangan karena mereka merasakan betul hidup bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana ketika Nabi SAW dikabarkan meninggal dunia, Umar bin Khattab seolah-olah tidak percaya. Umar bukan tidak percaya dengan ajal manusia, tapi rasa cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan beliau serasa kayak, aduh, nggak percaya. Dalam hati seolah-olah masih berkeinginan agar Nabi SAW tidak meninggal dunia. Sampai beliau kemudian menghunuskan pedang kepada orang yang memberikan informasi bahwa Nabi SAW meninggal dunia. Tapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. "Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu hidup dan tiada mati. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul, afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum." Dan tiadalah Muhammad itu melainkan utusan Allah. Sungguh telah wafat, meninggal rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau beliau mati atau beliau wafat dan atau terbunuh, kalian akan kembali kepada kekufuran kalian? Umar kemudian terlemas.
Ya. Umar lemas mendengarkan ayat yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar kemudian mengatakan, ka'anni lam aqra hadhil ayah. Aduh, kok seolah-olah aku belum pernah baca ayat ini. Itulah dahsyatnya teladan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi ikut langsung dalam penggalian parit tersebut. Nabi sama-sama merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabatnya. Dan kita saksikan bagaimana Nabi mendapatkan kecintaan daripada pengikutnya dan dari para sahabatnya. Yang kedua, hadirin khotaliman rahimakumullah, yang menarik adalah bahwa di sini yang menjadi judul pada kesempatan siang ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu berapa besarnya pasukan yang akan datang. Ya, jumlah yang besar untuk saat itu, dan juga merupakan sekutu ataupun aliansi dari kabilah-kabilah Arab yang saat itu dijanjikan oleh orang-orang Yahudi akan diberikan hasil panen kurma mereka. Jumlah yang begitu besar, dan juga bagaimana sulitnya menggali parit, bahkan ketika sahabat mendapatkan sebongkah batu yang sulit untuk kemudian dipecahkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat bukan saja untuk positive thinking, bukan saja untuk berpikiran positif, bahkan jauh lebih dari itu, yaitu berpikir obsesif. Yaitu kalimat Nabi, akan tertaklukkan Romawi. Kalimat Nabi, akan tertaklukkan Persia, akan tertaklukkan Yaman. Hadirin bisa bayangkan, Nabi sedang dalam keadaan sulit, ya, terhimpit, mau dikepung, mau diserang oleh begitu banyaknya orang-orang kafir. Tapi Nabi mengatakan kepada para sahabat, bukan saja mengatakan kita akan menang dengan menghadapi orang kafir. Bukan saja Nabi mengatakan itu, bahkan Nabi mengatakan bahwa akan tertaklukkan Romawi, akan tertaklukkan Persia. Inilah yang disebut dengan berpikir obsesif. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, la adwa wala tiarah. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, dan tidak ada kesialan. Islam tidak mengakui dalam akidah Islam adanya anggapan sial, tidak ada. Ya. Hari sial, ketika kemudian masuk binatang ke rumah, aduh ini ada tanda jelek. Ketika kemudian mendengar suara burung gagak, waduh ini firasat buruk. Tidak ada kesialan seperti itu. Ya. Dan Nabi mengatakan, wa yu'jibuni al-fa'lu. Ya. Dan aku menyukai, membuat kagum kepadaku al-fa'lu, yaitu kata-kata yang baik, kata-kata yang optimis, bahkan kata-kata yang obsesif. Nabi mengajarkan kepada kita selaku kaum muslimin, bukan saja untuk berpikiran positif, tapi bahkan berpikiran obsesif. Bukan saja kita bisa menghadapi masalah ini, bahkan masalah-masalah yang akan datang, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan bisa melampauinya. Ya, karena yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna ma'al usri yusra, thumma inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan, dan bersama kesusahan ada kemudahan. Para ulama mengatakan al-usri dalam dua ayat ini menggunakan alif lam yang menunjukkan ma'rifah, definitif kesusahannya itu. Tapi lihat bagaimana Allah menjanjikan kemudahan, yusra, tanpa alif lam, yang ini adalah nakirah, artinya adalah undefinitif. Seolah-olah Allah ingin mengatakan dalam satu kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan begitu banyak kemudahan kepada kita. Subhanallah. Ya. Nabi mengajarkan bagaimana berpikir obsesif. Bukan saja berpikir positif bahwa akan menang melawan orang kafir, bahkan obsesif. Kita akan menaklukkan Persia, kita akan menaklukkan Romawi, kita akan menaklukkan Yaman. Ya. Makanya bagaimana mereka-mereka yang ingin menaklukkan Konstantinopel, ya, kita baca bagaimana sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, ya, beliau dalam keadaan sakit, sudah tua, tapi ketika mendengar Umar bin Khattab ingin menaklukkan Konstantinopel, maka beliau bergegas ingin ikut. Ya.
Putra-putranya melarang beliau, menahan, wahai ayahku, sudah cukup engkau ikut berperang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam Al-Quran sudah dikatakan juga bahwa tidak mengapa untuk ulit doror mereka-mereka yang memiliki uzur untuk tidak ikut dalam jihad. Tapi apa jawaban daripada Abu Ayyub Al-Ansari? Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuftahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaishu jaishuha. Sabda Nabi SAW yang mengatakan akan tertaklukkan kota Romawi, Konstantinopel. Maka sebaik-baik pemimpin atau komandan adalah komandan saat itu. Dan sebaik-baik tentara atau pasukan adalah pasukan saat itu. Dan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ingin mendapatkan predikat sebaik-baik pasukan. Subhanallah. Maka kita saksikan ketika sahabat Abu Ayyub Al-Ansari sampai dan beliau sakit keras, dijenguk oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai komandan, maka sahabat Abu Ayyub Al-Ansari berpesan dan berwasiat, apabila beliau wafat dan kaum muslimin diberikan kemenangan, maka beliau ingin dimakamkan di wilayah Konstantinopel. Hadirin hadirat, kalau Allah berikan rizki untuk berangkat ke Istanbul dan kita ke arah yang Eropanya, yang dulunya adalah Konstantinopel, maka kita akan dapatkan bagaimana makam dari kuburan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kaum muslimin, ketika ada masalah, bukan cuma berpikiran positif, kita mampu menghadapinya, tapi bahkan mengajarkan yang jauh lebih dahsyat dari itu, yaitu berpikir obsesif. Pelajaran yang ketiga adalah tentang musyawarah. Tentang musyawarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bagaimanakah tabiat daripada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka, artinya urusan kaum muslimin, urusan kaum mukminin, syura bainahum, diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan begitulah keadaan kaum muslimin, begitulah keadaan para sahabat. Ketika mereka memutuskan sesuatu, maka mereka memutuskannya dengan cara musyawarah. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la khaba man istasyara, tidak akan merugi orang-orang yang melakukan musyawarah. Ketika kemudian melakukan musyawarah, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, kita saksikan bagaimana adanya pandangan, kemudian adanya pandangan yang lain, sehingga kemudian menjadi semakin kaya dengan ide-ide yang luar biasa. Model perang seperti Khandaq ini, itu orang Arab gak mengenalnya. Dan setelah musyawarah dengan para sahabat, barulah kemudian para sahabat mendapatkan ide yang sangat brilian, yaitu dengan membangun Khandaq ataupun membangun parit. Jadi di sini itulah di antara berkah daripada yang namanya musyawarah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kaum mukminin keberkahan-keberkahan. Allah berikan ide yang brilian, Allah tambahkan ilmu, Allah menangkan dalam peperangan tersebut. Ini strategi yang luar biasa. Kita saksikan bahwa dengan parit tersebut, kuda-kuda kaum musyrikin itu tidak mampu melompat dan memasuki wilayah kaum muslimin. Karena tadi saya katakan sekitar 10 meter. Dalamnya juga demikian. Seandainya ada yang mencoba untuk kemudian melompat, maka akan terjatuh dalam parit tersebut dan dengan mudah untuk kemudian dipanah. Ini nggak dikenal oleh orang Arab dan ini luar biasa. Sangat brilian sekali. Itulah berkah daripada musyawarah. Yang kemudian di antara hasil dari musyawarah ini adalah dirasakan kenyamanan oleh para sahabat. Karena kenapa? Mereka dilibatkan dengan musyawarah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan musyawarah dengan para sahabat, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi masih mendapatkan wahyu, tapi Nabi SAW mengajak kepada para sahabat untuk kemudian bagaimana pandangan mereka. Ini luar biasa. Nabi bisa saja bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, apa yang harus aku lakukan? Tapi Nabi
meminta kepada para sahabat untuk kemudian mengeluarkan ide-ide mereka, bermusyawarah bagaimanakah yang akan kita lakukan. Ini merupakan suatu keluhuran akhlak yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu bisa buka bagaimana ketika akan perang Uhud. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ali Imran, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan bersyawarahlah engkau bersama mereka. Apabila engkau sudah ngambil musyawarah, fa idza azamta. Kalau kemudian sudah bertekad, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang ketiga dari sekelumit tentang sirah nabawiyah ini adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang musyawarah dan tidak akan merugi orang-orang yang bermusyawarah. Ini beberapa fakta bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang membiasakan bermusyawarah. Yang pertama adalah musyawarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat ketika akan perang Badar, ya, di mana Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Nabi menyampaikan bahwa ada kafilah Abu Sufyan yang datang ataupun melewati membawa barang dagangan. Harta kaum muhajirin ditinggal di Mekah, tidak diperbolehkan untuk dibawa. Ya. Maka kemudian bagaimana kalau kita mencegat kafilah Abu Sufyan? Para sahabat setuju, berangkatlah, karena niat awal adalah hanya sekedar mencegat kafilah dagang, maka tidak banyak sahabat yang ikut. Ternyata Abu Sufyan dengan mata-matanya mengetahui bahwa Muhammad dengan para sahabat bermaksud mencegat dia. Dikirimlah utusan ke Mekah. Dan kemudian utusan ini menyampaikan bahwa Muhammad akan mencegat kafilah dagang mereka. Datanglah orang-orang musyrik dengan membawa 1000 daripada tentara. Sedangkan jumlah kaum muslimin hanya sekitar 300 sekian belas. Nabi bermusyawarah lagi dengan para sahabat. Ya. Diri seorang muhajirin, kita nggak akan meninggalkan engkau. Berdiri lagi, berdiri lagi. Nabi terus bertanya, ada yang lain, adakah yang lain, adakah yang lain. Sampai kemudian seorang sahabat yang bernama Al-Miqdad bin Ma'di Karib, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaka turidunana. Ya Rasulullah, kayaknya yang kau maksud itu adalah kami, orang-orang Ansor. Maka ketahuilah wahai Rasulullah, kami tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Berangkatlah engkau ya Musa bersama Tuhanmu, kami akan diam di sini untuk menunggu berita kemenangan. Enggak, kami enggak akan begitu. Tapi kami akan mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Berangkatlah engkau wahai Muhammad dengan Tuhanmu, kami menyertai engkau. Subhanallah. Ya, Nabi musyawarah. Yang kedua, Nabi juga sempat bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan di manakah posisi mereka dalam perang Badar. Karena ada beberapa sumur, ya, yang ini merupakan hal yang sangat strategis. Karena kenapa? Berkaitan dengan pasokan minum. Ya. Nabi SAW kemudian bermusyawarah. Sampai kemudian Al-Munzir bin Amru memberi isyarat untuk kemudian maju ke depan. Dan kemudian menutup sumur-sumur yang lainnya. Sehingga kemudian ketika orang-orang kafir Quraisy datang dan mereka membutuhkan air, mereka kesulitan mendapatkan air. Ini musyawarah. La khaba man istasyara. Nggak akan merugi orang yang bermusyawarah. Yang selanjutnya diantaranya lagi tadi saya katakan, musyawarah Nabi SAW dalam perang Uhud. Yeah. Nabi mengadakan musyawarah dengan para sahabat. Apakah kita akan berdiam di Madinah ataukah kita akan menyongsong mereka, menyambut mereka. Sahabat yang baru merasakan perang Badar menang, maka mereka mengatakan kita songsong mereka di Uhud. Yeah. Yang keempat, musyawarah Nabi SAW dengan para sahabat saat perang Khandaq. Yeah. Di mana hadirin khotaliman rahimakumullah, ada ide bagaimana kemudian berdamai dengan pasukan musyrik. Karena kenapa? Nabi mengetahui janji daripada orang-orang Yahudi. Kalau begitu bagaimana kalau kemudian berdamai, tapi kemudian menyepakati untuk memberikan 1/3 buah-buahan kota Madinah. Ternyata ada sahabat yang tidak setuju, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, yang merupakan tokoh kaum Ansor. Maka Rasulullah SAW tidak jadi dengan usul perdamaian tersebut. Lihat, musyawarah. Ya.
Contoh yang lain adalah musyawarah Nabi SAW dengan para sahabat pada saat perjanjian Hudaybiyah, ya, di mana Nabi SAW saat itu menawan anak-anak kaum musyrikin. Abu Bakar As-Siddiq kemudian memberikan saran, sesungguhnya kita tidak datang untuk memerangi seorang pun, kita datang hanya untuk umroh. Ya. Jadi nggak perlu kita nahan daripada anak-anak tokoh-tokoh Quraisy, nggak, lepaskan saja mereka. Ya. Karena kedatangan kita ini kedatangan baik-baik, yaitu untuk melakukan umrah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, betul seperti yang Allah firmankan, wa amruhum syura bainahum. Dan dalam memutus perkara kaum muslimin, Nabi dengan para sahabat menggunakan musyawarah. Ya subhanallah. Terakhir dikarenakan waktu, ya, bagaimana tadi berpikiran obsesif itu nyambung dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas. Allah menceritakan bagaimana Firaun yastad'ifu qaumahu. Bagaimana Firaun memperlemah kaumnya. Jadi ini strategi daripada Firaun. Bagaimana Bani Israel itu dibikin lemah, dimiskinkan, dibodohkan agar tergantung. Ini strategi daripada Firaun. Bagaimana Fir'aun membiarkan Bani Israel jangan sampai pandai, jangan sampai kemudian memiliki harta, jadi dibiarkan miskin secara permanen. Bagaimana kemudian dibiarkan bodoh, ya. Kalaupun kemudian dikasih sesuatu, tapi tidak menjadikan mereka berpikir. Yastad'ifu qaumahu. Begitu ditindas orang-orang Bani Israel, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard. Dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir saat itu Bani Israel, ya. Wa naj'alahum a'immah. Dan kami menjadikan mereka pemimpin. Wa naj'alahumul warithin. Dan menjadikan mereka mewarisi bumi ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebangkitan dari pengikut Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdzarun. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Kami akan perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang mereka khawatirkan. Hadirin hadirat jamaah Masjid Salahuddin yang dimuliakan Allah, jadi kembali bahwa itulah serpihan singkat apa yang terjadi pada saat perang Khandaq, di mana Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat, Nabi ikut menggali parit bersama para sahabat, dan ketika semuanya sama-sama merasa lapar, Abdullah bin Rawahah kemudian tampil membacakan syair yang disambut oleh para sahabat dan juga disambut oleh Nabi SAW. Pada saat mereka mendapatkan ada galian yang sulit, Nabi SAW justru mengajarkan bagaimana cara berpikir obsesif. Bukan saja orang Quraisy akan kalah, tapi Romawi, Persia, dan Yaman akan tertaklukkan. Hadirin khotal iman rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz Dr. Agus Setiawan yang telah menyampaikan materi kajian pada siang hari ini. Selanjutnya kita langsung saja lanjut ke sesi tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan via kolom chat. Ya, alhamdulillah sudah ada pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, menyikapi kondisi saat ini, terutama di bulan Januari, banyak ulama yang meninggal dunia. Apa ibroh yang bisa diambil dan bagaimana kita menyikapinya? Gitu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Betul sekali bahwa bulan Januari belumlah berlalu 2/3-nya. Kita baru tanggal 18 ya. Dan subhanallah banyak sekali ulama-ulama yang telah meninggal dunia. Ya. Ibrohnya kepada kita adalah bahwa yang pertama, kematian itu sangat dekat. Kematian itu sangat dekat. Mereka-mereka yang meninggal dunia ini umurnya
ada di antara mereka yang relatif masih muda. Jadi kematian itu sangat dekat. Yang kedua adalah bagaimana kematian ulama ini menjadi pesan kepada kita untuk segera menyiapkan siapakah yang akan menggantikan mereka-mereka ini. Karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengangkat ilmu dari suatu negeri dengan langsung diangkat begitu saja, tidak, tapi dengan wafatnya para ulama. Karena dengan wafatnya mereka banyak ilmu yang kemudian mereka udah belajar, mereka kemudian dengan kesolehannya ada ilmu, tapi kemudian ketika mereka meninggal dunia, aduh, Allah cabut itu semuanya. Maka kita mengharapkan bahwa di antara hadirin hadirat yang menyimak, ayo kita siapkan putra-putri kita untuk kemudian menjadi pelanjut daripada para ulama ini. Ya. Yang ketiga tentu ibrahnya kepada kita adalah bagaimana kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah silih berganti, belum selesai pandemi COVID ini, bagaimana musibah satu demi satu, bahkan wafat para ulama. Maka ini mengharapkan kepada kita untuk istighfar, mengakui dosa-dosa kita, menyesali dosa-dosa kita, ya, sekaligus kita menyesali daripada dosa mungkin bangsa ini, agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kebaikan. Ya. Jadi itu mungkin diantaranya ibrah yang bisa kita ambil dari wafatnya banyak para ulama di awal tahun ini. Wallahu a'lam. Ustaz, tadi masalah perang Khandaq ya. Rasulullah mampu memecahkan batu besar yang para sahabat saja tidak ada yang mampu memecahkannya. Itu apa karena memang secara fisik Rasulullah itu kuat atau memang karena mukjizat Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih, menarik sekali ini. Tadi nggak di-mention ya, nggak tersentuh dengan pembahasan tadi. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menganugerahkan kelebihan fisik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tentunya selain mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam banyak riwayat saya mendapatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kekuatan fisik yang berbeda dengan manusia yang biasa. Ya. Jadi kita saksikan bagaimana ketika beliau bergulat dengan Suraqah. Ya. Ini Suraqah adalah seorang pegulat. Ya. Dan Nabi SAW ternyata mampu untuk kemudian mengalahkan Suraqah. Jadi Nabi SAW itu bugar. Ya. Nabi SAW itu diberikan kekuatan. Makanya sependek yang saya pelajari bahwa Nabi SAW itu dari 63 tahun beliau hidup, saya dapatkan hanya 3 kali beliau sakit. Ya. Dan itu pun, maaf, di ujung-ujung adalah sakit karena sempat ada yang masuk dari daging yang diberi racun oleh orang wanita. Ya. Kalau kita AC dingin dikit, masuk angin, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ini tentu sudah banyak dibahas tentang pola makan Nabi, pola hidup Nabi, sehingga kemudian beliau ini bugar, dan tadi seperti yang ditanyakan oleh moderator, Nabi juga karena fisiknya bugar, pola hidupnya sehat, juga Allah berikan kekuatan sehingga kemudian melakukan apa yang tidak dilakukan oleh sahabat yang lain. Ya, wallahu a'lam. Tentang musyawarah tadi ya, Rasulullah memberikan teladan tentang pentingnya musyawarah. Tentunya yang dimusyawarahkan itu sesuatu hal yang memang belum ada firman dari Allah ya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul sekali bahwa sesuatu yang belum ada firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang kemudian dimusyawarahkan. Tapi kalau Bapak Ibu tadi buka dalam sirah tentang perang Uhud, Nabi SAW itu sebenarnya sudah diberikan mimpi. Dan mimpi seorang Nabi itu adalah wahyu. Bagaimana dalam mimpi itu Nabi SAW mendapati banyak yang berdarah. Ya. Ini merupakan isyarat bahwa banyak yang kemudian terbunuh. Maka pada saat kemudian musyawarah dengan para sahabat, apakah kita akan menanti di Madinah ataukah menyongsong mereka, itu sebenarnya Nabi punya pendapat kita nunggu di Madinah. Cuma para sahabat itu semangat, kita menyongsong mereka.
Makanya kalau Bapak Ibu buka dalam tafsir surat Ali Imran yang tadi saya katakan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Di situ ada kalimat menarik dari seorang ahli tafsir, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat menghargai keputusan musyawarah. Walaupun sinyal-sinyal tentang banyaknya korban perang Uhud itu sudah diwahyukan kepada beliau melalui mimpi. Tapi ketika musyawarah itu hasilnya adalah kita menyongsong, kita berangkat menuju ke Uhud, Nabi menghargai dan menerima keputusan itu. Jadi kembali bahwa betul bahwa musyawarah itu ketika belum ada firman Allah tentang hal tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih jazakumullah kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi kajian pada hari ini dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah. Insya Allah apa yang disampaikan tadi memberikan manfaat kepada kita semuanya. Selanjutnya kita tutup. Mohon kiranya kepada Ustadz untuk berkenan memimpin doa Ustadz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami semua adalah hamba-Mu. Kami mengakui ya Allah, tiada Tuhan melainkan Engkau yang pantas disembah, yang pantas disyukuri. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni khilaf kami, ampuni dosa bangsa ini. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami istiqamah. Berikanlah kami istiqamah. Ya Allah, wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, angkatlah wabah dan pandemi ini dari negeri kami dan juga negeri yang lainnya. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada raga kami. Berikanlah kesehatan pada pendengaran kami. Berikanlah kesehatan pada penglihatan kami. Ya Allah, saat ini di antara sahabat kami, rekan kami, keluarga kami, jemaah kami, ada yang sedang dalam keadaan sakit. Berikanlah kesabaran, ketabahan kepada mereka. Berikanlah rasa optimis dalam hati mereka. Berikanlah kesembuhan kepada mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan. Jadikanlah sakit mereka sebagai penggugur daripada dosa-dosa mereka. Allahumma ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang tertimpa musibah. Bantulah saudara-saudara kami yang tertimpa musibah di Sumedang, di Kalimantan, dan juga di Sulawesi. Allahumma ya Allah, berikanlah kesabaran kepada mereka, pulihkanlah keadaan mereka. Allahumma ya Allah, berkahilah daripada hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.